Pada tenang. Pangalan ini. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai ini ada berdoa. Dan penting doa. Doa. Jadi kalau pelajaran hari ini silakan percaya. Sebelum saya mulai pelajaran, saya akan melakukan absensi dahulu ya. Dan saya sebutkan namanya, saya angkat tangan dan bilang hadir. 5D Nik Apriyasa, Nikadek Novi Respani, Nikadek Kopi, 5D Pranita Dewi, Yuki Nuragaman Yofirlu. Jadi mungkin sebelumnya saya sudah membahaskan bagaimana masuknya agama Hindu Buddha. Jadi masuknya agama Hindu Buddha itu dengan berapa jalur sangat kemarin? Ada berapa jalur? Ada 6. Itu untuk teorinya, jalurnya. Ada 2 ya. Jadi jalurnya ada 2. Itu jalur apa namanya? Jalur darat dan jalur laut. Kemarin juga sempat saya berikan kalian tugas untuk mencari apa yang dimaksud dengan jalur sutra ya. Masih ingat jalur sutra? Nah, jalur sutra itu adalah istilah lain dari jalur darat pada masa maksudnya Hindu Buddha ke Indonesia. Saya sudah dapat menjawab jawabannya untuk pengertian jalur sutra. Kenapa disebut dengan jalur sutra jalur darat tersebut? Siapa namanya? Suardika. Oke, Made, gimana jalur sutra dari Made? Kenapa dikatakan jalur sutra? Karena pedagang ingin membawa atau menjual kain sutra, karena itulah disebut dengan jalur sutra. Oke, jadi benar ya. Made yang sudah menjawab dengan benar. Sudah saya kasih kemarin mencari informasi tentang jalur sutra. Jadi jalur sutra tersebut adalah jalur yang dilalui oleh para pedagang di jalur darat, di mana para pedagang ini membawa bahan dagangan yaitu berupa kain sutra. Kain sutra ini berasal dari atau dibuat oleh ulam sutra. Jadi jalur sutra adalah jalur pedagang yang membawa bahan dagangan berupa kain sutra. Materi pada pertanyaan memberani dan di mana kalian tuh inginkan bisa mencapai tujuan pembelajarannya, yaitu kalian mampu menganalisis berbagai teori mengenai proses masuknya agama Hindu Buddha serta kebudayaan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian lagi satu tujuannya itu menyajikan hasil-hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama Hindu Buddha dan kebudayaannya serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia ya itu. Nah, sekarang saya tampilkan. Nah, sini pengaruh dari masuknya pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia, yaitu berupa kerajaan itu kerajaan Kutai. Nah, tampilkan di depan foto dari candi atau peninggalan. Lihat ya, candi yang berupa peninggalan dari kerajaan Kutai. Jadi kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu yang pertama atau terakhir? Pertama ya. Jadi kerajaan Kutai itu adalah kerajaan Hindu pertama yang ada di Indonesia. Kita lanjut. Nah, jadi ini letak dari kerajaan Kutai. Ada yang tahu ini pulau apa namanya? Ada. Jadi letaknya kerajaan Kutai itu yang berwarna hijau di Kalimantan. Jadi itu adalah kerajaan pertama Hindu Buddha.
Buddha di Indonesia. Pada backgroundnya ini terdapat patung berupa patung yang berkepala gajah ya, isi sayap. Ini merupakan salah satu proses akulturasi pada zaman dulu ya, di mana ini mencakup kepercayaan totemisme. Totemisme ya, itu kepercayaan terhadap adanya hewan dan tumbuhan suci ya. Jadi pada masa dulu di banyak budaya mempercayai hewan suci, yaitu hewan yang berkepala gajah dan isi sayap ya. Itu merupakan satu budaya. Nah, ini untuk peninggalan dari Yuba, peninggalan dari kerajaan Kutai, itu berupa 7 Yuba. Jadi batu tersebut berisi tulisan Pahlawan menerangkan tentang kerajaan Kutai. Nah, letaknya di Jawa Barat ya, atau kan bisa lebih kenal itu dekat Jakarta ya, daerah Jakarta ini di Jawa Barat. Lokasinya itu yang warna coklat paling gelap ya, kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Untuk pendiri dari kerajaan ini adalah Jaya Singawarman, sedangkan rajanya adalah Singawarman yang mencapai masa keemasan atau masa kerajayaannya. Itu ya untuk peninggalannya, peninggalan prasasti untuk kopi, prasasti buku, tunjul akulturasinya. Lanjut kerajaan Sriwijaya. Nah, ini adalah kerajaan Hindu Buddha, yang mana ini kerajaannya bercorak Buddha ya, dari bentuk bangunannya sudah berbeda dari polos ya. Kerajaan Hindu Buddha itu bercorak Buddha. Untuk letaknya itu di Sumatera Selatan. Yang mencapai sini pada masa pemerintahan kerajaan Tribana Tunggadewi. Nah, dilantiklah Patih Gajah Mada menjadi patihnya. Nah, Patih Gajah Mada ini terkenal dengan Sumpah Palapa. Ada yang tahu apa bunyi dari Sumpah Palapa tersebut? Oke, di belakang siapa namanya? Kopi. Kopi ya, Kopi bisa bantu dijawab. Kopi berdiri. Oke, Kopi. Sumpah Palapa itu untuk menyatukan Nusantara. Oke, jadi intinya Patih Gajah Mada bersumpah akan menyatukan seluruh Nusantara di bawah naungan kerajaan Majapahit ya. Jadi benar untuk Kopi. Jadi itu isi dari Sumpah Palapa, itu di mana beliau ingin menyatukan seluruh Nusantara di bawah naungan dari kerajaan Majapahit. Itu Sumpah Palapanya. Tentang dulu ke Indonesia. Nah, mendapat 3 teori, namun tidak ada hipotesisnya. Jadi langsung ke teori. Kalau kemarin di maksudnya Hindu Buddha ada hipotesis dan ada teori. Investasi kemarin melaksanakan di sebagai maksudnya Buddha Islam terdapat teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah atau Arab, dan teori Persia. Ada 3 teori yang ada. Jadi apa 3 teori tersebut atau apa pengertiannya? Dan dari 3 teori ini sudah maksudnya Indonesia. Saya sampaikan tadi di depan, istilahnya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silakan angkat tangannya. Oke, di belakang. Siapa namanya? Silakan berdiri. Nama saya Iqbal. Saya mau bertanya, apa itu akulturasi? Akulturasi yang tadi itu. Oke. Ini temannya bertanya, apa itu akulturasi? Akulturasi itu apa? Ada yang masih? Ada yang mempelajari akulturasi itu apa? Jadi saya dapat menyatakan akulturasi itu adalah proses pembangunan budaya. Lebih lengkapnya seperti apa? Ya, di depan. Coba angkat tangannya, berdiri dan sebutkan nama. Nama saya Emadi Suartiko. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akulturasi. Oke. Akulturasi merupakan suatu perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya tersebut. Oke, jadi
sudah jawab ya, di belakang udah dengar. Maka dari akulturasi. Jadi akulturasi intinya adalah perpaduan dua budaya, yaitu budaya lama dan budaya baru. Di mana budaya yang lama tidak hilang kebudayaan yang lamanya dan menimbulkan kebudayaan baru. Dari budaya lama dan budaya baru itu mengalami proses perpaduan dan menimbulkan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Kita paham? Akulturasi contoh. Saya. Jadi tentang akulturasi mungkin ada pertanyaan yang lain lagi. Saya silakan datang berdiri dan sebutkan namanya. Oh, perbedaan hipotesis dan teori ya. Sini Novi bertanya ya, teman-teman. Ini mungkin ada yang tahu apa perbedaan hipotesis dan teori. Sebentar. Oke, silakan. Silakan sebutkan nama. Perkenalkan nama saya Kopi. Jawab saya itu hipotesis adalah pernyataan yang belum terbukti. Sedangkan teori adalah pernyataan yang terbukti dalam berbagai kondisi dan eksperimen. Oke, sangat benar ya. Di sini Kopi sudah menjawab. Yaitu pengertian atau perbedaan hipotesis dan teori. Untuk hipotesis, itu belum ada buktinya, tidak ada sumber yang menyatakan kebenaran dari hipotesis tersebut. Sedangkan teori ada sumber-sumbernya, jadi lebih terpercaya. Jadi itu ya perbedaan hipotesis dan teori. Ditanyakan sama Novi ya tadi ya Novi. Paham kan istilahnya? Hipotesis sumbernya belum jelas, tidak ada sumber yang pasti. Sedangkan teori ada sumbernya, ada bukti-buktinya ya. Jadi seperti itu untuk perbedaan hipotesis dan teori. Nah, yang lainnya gimana? Sudah mengerti kan pengertian hipotesis, teori? Sudah. Nah, akulturasi juga sudah. Dengan teman-teman tadi. Saya, oke. Oke, setelah pertanyaan dari Novi, lanjut siapa lagi yang mau bertanya? Di depan silakan berdiri ya. Sebutkan namanya. Kerajaan dan kesultanan, ya perbedaannya. Perbedaan kerajaan dan kesultanan. Apa menjadi membedakan kerajaan dan kesultanan? Dan menjadi pembeda kerajaan dan kesultanan. Ini pertanyaan dari Devi ya. Ya, Devi bertanya perbedaan kesultanan dan kerajaan. Istilah kesultanan ini muncul setelah masuknya Islam ke Indonesia. Mengapa disebut dengan kesultanan? Yang tahu jawabannya? Kita bisa menemukan jawaban dari perbedaan kerajaan dan kesultanan. Oh ya, silakan Kopi. Silakan Kopi berdiri dan sampaikan jawabannya. Menurut saya, kerajaan adalah sebuah sistem pemerintahan di mana sebuah wilayah kekuasaan dikuasai oleh seorang orang yang bergerak sebagai raja. Oke. Sedangkan kesultanan adalah sebuah wilayah yang kekuasaannya dikuasai oleh seorang yang bergerak sultan. Ya, jadi itu jawaban dari Kopi ya. Itu jawaban yang benar. Di sini, nah sebelum setelah saya mengakhiri selesai menyampaikan materinya, saya akan memberikan tugas ya. Tugas akan kerjakan di rumah, dicari di rumah ya. Nah, jadi tugas kalian. Jadi saya dapat menyampaikan tentang kerajaan Samudra Pasai. Kenapa kerajaan Samudra Pasai disebut dengan daerah Serambi Mekah? Kenapa kerajaan Samudra Pasai disebut dengan daerah Serambi Mekah? Kenapa kerajaan Samudra Pasai disebut dengan daerah Serambi Mekah? Ini nah sudah saya sampaikan semua. Kita selalu bahas tentang kerajaan Hindu-Buddha. Itu ada kerajaan Mataram, kerajaan Kutai, kerajaan Mataram, apa lagi? Kerajaan Mahir. Memang itu kerajaan di masa maksudnya di Islam ya, bukan di Hindu. Itu, yang ada lagi. Maksudnya kerajaan Hindu-Buddha ada maksudnya Islam ke Indonesia, di mana ada teori-teorinya. Itu dan teori
Tiga teori Gujarat, teori apa lagi? Teori Mekah. Oke, apa lagi? Dari Persia ya. Untuk pengertian yang saya jelaskan tadi, untuk yang Mekah berasal dari Mekah. Untuk Persia berasal dari Persia atau dari Iran. Sedangkan teori lain itu apa? Teori Gujarat berasal dari India. Itu daerah tepatnya, itu daerahnya di India. Ya, jadi itu. Kemudian untuk kerajaannya ada kesultanannya. Itu kerajaan kesultanan di Indonesia. Untuk kerajaan Islamnya itu kerajaan apa? Pertama ada Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Demak. Sekian untuk materi pada hari ini. Nah, untuk materi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang kolonisasi. Apa itu kolonisasi? Yang kita harus mencari jawabannya di rumah. Kolonisasi kan? Nanti tentang masuknya para bangsa dari Eropa. Ini lebih bertanya dengan penjajahannya. Jadi bangsa-bangsa Eropa itu menjajah teknologi, mencari sumber-sumber rempah-rempahnya, melakukan penjajahan di materi kolonisasi ini ya. Itu tugas kalian di rumah. Bahwa